Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, Ibu Risa Ratna Gumilang, Espar MM. Yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa kelas Manajemen B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 11 April Sumedang, serta rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga bisa kembali bertemu dalam pembelajaran hari ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang menjadi suri tauladan bagi kita sebagai umatnya. Perkenalkan, saya Rini Nur Fadilah yang merupakan salah satu anggota dari kelompok 1. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai multinational cost of capital. Untuk mengefektifkan waktu, izinkan saya untuk memaparkan materinya. Pengertian biaya modal atau cost of capital. Menurut Sutrisno, biaya modal atau cost of capital merupakan semua biaya yang secara real digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan sumber dana dalam melakukan investasi perusahaan. Biaya modal disebut juga tingkat keuntungan yang diharapkan atau tingkat keuntungan yang disyaratkan. Konsep biaya modal. Konsep perhitungan biaya modal didasarkan pada perhitungan pajak. Yang pertama, sebelum pajak atau biasa disebut before tax basic. Yang kedua, setelah pajak yang disebut after tax basic. Terdapat dua sumber pendanaan dalam biaya modal perusahaan. Yang pertama, cost of equity. Yang kedua, cost of debt. Biaya modal dapat diukur dengan rate of return yang disebut dengan minimum dari investasi baru yang dikeluarkan perusahaan. Namun, dengan mengasumsikan bahwa tingkat risiko dari investasi baru sama dengan risiko dari aktiva yang dimiliki saat ini. Selanjutnya, fungsi biaya modal. Yang pertama, sebagai bahan evaluasi kinerja atas proyek tersebut. Yang kedua, untuk membantu investor dalam menilainya. Yang ketiga, untuk merancang struktur modal yang ideal. Yang keempat, membantu membuat keputusan penganggaran modal suatu proyek. Dan yang kelima, sebagai diskon rate untuk menentukan diterima atau tidaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Kemudian, penggunaan biaya modal. Terdapat 3 macam tingkat pengembalian internal yang nantinya akan mempengaruhi kekayaan pemilik saham. Yang pertama, jika biaya modal lebih besar dari tingkat pengambilan internal, maka kekayaan pemilik sahamnya akan menurun. Kemudian, tingkat pengambilan internal jika sama dengan biaya modal, kekayaan pemilik sahamnya tidak berubah. Dan yang ketiga, apabila tingkat pengambilan internal lebih besar dari biaya modal, maka kekayaan pemilik saham akan meningkat. Ya, macam-macam biaya modal. Yang pertama, biaya hutang atau disebut cost of debt. Dalam mencukupi kebutuhan modalnya, perusahaan biasanya mencari pinjaman melalui pihak internal dengan menerbitkan surat utang atau melakukan pinjaman pada bank. Biaya hutang dirumuskan dengan KB sama dengan CT per D atau KD sama dengan KB dikali dengan 1 dikurangi T.
dengan keterangan bahwa KD merupakan biaya utang setelah pajak yang dilambangkan dengan persen, KB merupakan biaya utang sebelum pajak yang dilambangkan dengan persen, CT merupakan besarnya bunga yang harus dibayarkan per tahun, T yaitu persentase tingkat pajak, dan D biaya utang. Sebagai contoh, misalnya, diketahui biaya utang sebelum pajak sebesar 6% dan tingkat pajaknya 14%. Kemudian, tentukan biaya hutang setelah pajaknya. Penyelesaiannya itu menggunakan rumus KD sama dengan KB 1 dikurangi T. Kita masukkan KB-nya 6% dan T-nya 14%, sehingga didapat 5,16%. Dalam biaya utang terdapat modal individual yang terdiri dari biaya utang jangka pendek dan biaya utang jangka panjang. Biaya utang jangka panjang terdiri dari yang pertama biaya obligasi. Obligasi yaitu surat hutang yang dikeluarkan perusahaan dengan nominal dan jangka waktu tertentu serta pemberian bunga tertentu. Rumus biaya obligasi yaitu C ditambah F dikurangi P dibagi N dibagi P ditambah F dibagi 2 yang kemudian dikali dengan 1 dikurangi pajak. C merupakan tingkat bunga, F kecil merupakan nilai nominal, P nilai jual, dan N umur obligasi. Sebagai contoh, 100 lembar obligasi dikeluarkan dengan harga nominal 85.000 per lembar. Umurnya 8 tahun dan dijual dengan harga 74.000 per lembar. Bunganya sebesar 10% dan pajaknya sebesar 20%. Maka kemudian masukkan ke rumus yang tadi dan diperoleh 6,78%. Selanjutnya, biaya hipotek. Hutang hipotek merupakan hutang jangka panjang dengan jaminan tidak bergerak. Rumus biaya hipotek yaitu bunga dibagi dengan modal dari hipotek yang masuk secara konkret dikali dengan 1 dikurangi pajak. Sebagai contoh, perusahaan Hertek mempunyai utang hipotek sebesar 35 juta dengan bunga 12% per tahun. Atas hipotek tersebut, dijaminkan gedung seharga 40 juta dan asuransi premi sebesar 850.000 dibayar di muka dengan pajak 30%. Maka penyelesaiannya 30 juta dikali dengan 12% dibagi dengan 35 juta dikurangi 85.000 dikali dengan 1 dikurangi 0,3. Kemudian didapat 4.200.000 dibagi dengan 34.150.000 dikali dengan 0,7 sehingga didapat 8,6%. Yang kedua, biaya saham preference atau cost of preferred stock. Saham preference yaitu saham yang memiliki karakteristik kombinasi antara utang dan modal sendiri. Saham ini merupakan surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan hak yang lebih tinggi atas aset dan laba perusahaan dibandingkan dengan saham biasa. Rumusnya yaitu K preferred sama dengan dividen dibagi dengan price of preferred. Sebagai contoh, perusahaan menerbitkan saham preference sebanyak 100 lembar dengan harga 90.000 per lembarnya dengan bunga tetap sebesar 10% per tahun. Penjualan saham preference ini sebesar 8 juta dengan 80.000 per lembarnya. Penyelesaiannya, cost of preferred stock sama dengan 10% dikali dengan 9 juta dibagi dengan 8 juta kemudian dikalikan dengan 100%, sehingga didapat cost of preferred stock-nya sebesar 11%. Selanjutnya, biaya saham biasa atau biasa disebut dengan cost of common equity.
Saham biasa yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dengan cara menjual saham biasa untuk investasi. Fungsi dari saham biasa yaitu yang pertama sebagai alat untuk menguasai perusahaan, yang kedua alat untuk menentukan laba, tiga alat untuk mengadakan kombinasi dari perusahaan, dan yang keempat alat untuk memenuhi kebutuhan modal permanen. Bentuk biaya saham yang pertama yaitu biaya laba ditahan atau cost of retained earning. Metode estimasi biaya laba ditahan yang pertama ada pendekatan capital asset pricing model atau disebut dengan CAMP yang dilambangkan dengan KS sama dengan KRF ditambah KM dikurangi KRF dikali dengan BI. Dengan keterangan, KS merupakan biaya modal laba ditahan, KM merupakan tingkat pengembalian pasar, KRF yaitu suku bunga bebas resiko, dan BI yaitu koefisien beta saham. Contohnya yaitu misalnya, besarnya suku bunga bebas resiko 9%, besarnya return pasar yaitu 15%, dan beta saham PT Hexatex sebesar 1,6. Berapa besarnya biaya modal laba ditahan atau tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh investor? Tinggal dimasukkan ke rumus yang tadi, yaitu 9% ditambah 15% yang sebelumnya dikurangi dengan 9% dikali dengan 1,6, sehingga didapat KS-nya yaitu 18,6%. Selanjutnya, pendekatan hasil obligasi dan premi risiko yang dirumuskan dengan KS sama dengan hasil obligasi ditambah dengan premi risiko. Yang ketiga, pendekatan hasil dividen dan tingkat pertumbuhan yang dirumuskan dengan KS sama dengan D1 dibagi dengan P0 ditambah dengan G. D1 merupakan estimasi dividen tahunian, P0 merupakan harga saham biasa, dan G merupakan tingkat pertumbuhan dividen. Sebagai contoh, saham PT Hertex saat ini nilainya sebesar 2.200 per lembarnya. Estimasi dividen tahunian sebesar 190 per lembarnya. Dividen diperkirakan akan tumbuh sebesar 7% per tahunnya. Berapakah biaya laba ditahan perusahaan? Penyelesaiannya KS sama dengan 190 dibagi dengan 2.200 ditambah dengan 0,07, kemudian didapat 15,63%. Selanjutnya, biaya saham biasa baru yang dirumuskan dengan KE sama dengan D1 dibagi dengan P0 dikali dengan 1 dikurangi F yang kemudian ditambah dengan G. D1 merupakan dividen yang diharapkan pada tahun pertama, P0 merupakan harga pasar saham sekarang, G merupakan pertumbuhan dividen saham per tahunnya, dan F merupakan biaya emisi. Sebagai contoh, saham PT Hertex saat ini nilainya 2.100 per lembar. Estimasi dividen tahunian sebesar 350 per lembarnya diperkirakan akan tumbuh dividen 5% per tahunnya. Flotation cost 10% dari harga saham. Berapakah biaya ekuitas eksternal perusahaan? Penyelesaiannya, KE sama dengan 350 dibagi dengan 2.100 dikali dengan 1 dikurangi 0,1 ditambah dengan 0,05. Yang kemudian didapat 350 dibagi dengan 1890 ditambah dengan 0,05 sehingga didapat 23,5%. Biaya modal yang terakhir yaitu biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital yang dirumuskan dengan WACC ditambah WD dikali dengan KD dikali dengan 1 dikurangi T, kemudian ditambah WP dikali KP, dan yang terakhir ditambah dengan WE yang dikalikan dengan KE. Dengan keterangan bahwa WD merupakan porsi hutang dalam target struktur modal perusahaan, WEP merupakan porsi saham preferen dengan target struktur modal perusahaan,
WE merupakan porsi ekuitas saham biasa dalam target struktur modal perusahaan, KD merupakan biaya hutang, KP merupakan biaya saham preferen, KE merupakan biaya ekuitas saham biasa, dan T merupakan tarif pajak perusahaan. Selanjutnya, pentingnya variasi biaya modal. Dengan adanya variasi biaya modal dapat dimanfaatkan untuk yang pertama, menaikkan pangsa global dengan cara memberikan keunggulan yang kompetitif dan berbeda daripada MNC. Misalnya, sumber dana, teknologi, dan lain-lain. Yang kedua, menyesuaikan operasi internasional dan sumber dana untuk mengambil keputusan dari adanya perbedaan. Yang ketiga, adanya pemahaman biaya dari komponen-komponen modal yang meliputi hutang dan ekuitas. Selanjutnya, faktor penyebab besar kecilnya biaya modal dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, general economic condition atau kondisi ekonomi umum. Kondisi ini akan mempengaruhi tingkat pengembalian bebas risiko karena pihak investor akan mempertimbangkan risiko dalam berinvestasi sehingga perlu memperhitungkan kondisi ekonomi. Selanjutnya, operating and financing decision atau keputusan investasi dan belanja. Jika banyak dana investasi dikeluarkan dari utang dan saham preferen, maka pemilik dana akan menuntut tingkat pengembalian yang tinggi sehingga biaya modal yang ditanggung perusahaan akan semakin tinggi pula. Yang ketiga, faktor amount of financing atau jumlah pembelanjaan. Biaya modal yang dikeluarkan perusahaan akan semakin tinggi jika permintaan terhadap dana meningkat dengan cepat, begitupun sebaliknya. Kemudian, faktor yang mempengaruhi komposisi modal. Terdapat 2 macam faktor yang dapat mempengaruhi komposisi modal. Yang pertama, faktor yang tidak dapat dikendalikan perusahaan meliputi yang pertama tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga dipengaruhi penawaran dan permintaan. Jika penawaran tabungan dipengaruhi oleh banyaknya orang yang terdorong untuk menabung, maka permintaan dipengaruhi oleh penyusutan dan kredit investasi oleh korporasi. Yang kedua, tarif pajak. Ketentuan besar kecilnya tarif pajak ditentukan oleh pemerintah, bukan oleh perusahaan. Berapapun tarif pajak yang diperlakukan, maka harus mengikuti aturan perpajakan tersebut. Selanjutnya, faktor yang dapat dikendalikan perusahaan meliputi yang pertama, kebijakan struktural modal. Kebijakan struktural modal yaitu keputusan penggunaan sumber dana untuk membiayai operasional perusahaan tersebut yang keputusannya diambil oleh pihak internal perusahaan tersebut. Yang kedua, kebijakan dividen. Kebijakan dividen yaitu pembagian saham yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada para investor yang telah menanam saham pada suatu perusahaan. Kebijakan dividen ini tergantung pada perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Yang terakhir, kebijakan investasi. Kebijakan investasi meliputi kebijakan yang berkaitan dengan keputusan keuangan yang nantinya akan digunakan untuk membeli aktiva mana yang dipilih oleh pihak perusahaan dalam rangka melakukan investasi. Alhamdulillah, materi sudah selesai tersampaikan. Sebelum saya menutupnya, izinkan saya untuk memaparkan kesimpulan. Biaya modal atau cost of capital merupakan biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan sumber dana dalam melakukan investasi perusahaan. Konsep perhitungan biaya modal didasarkan pada pajak, baik sebelum pajak atau biasa disebut before tax basic maupun setelah pajak disebut dengan after tax basic. Salah satu fungsi modal yaitu discount rate yang digunakan untuk menentukan diterima atau tidaknya suatu usulan investasi. Selain itu,
sebagai bahan evaluasi kinerja proyek tersebut dan membantu investor dalam menilainya. Adapun faktor yang mempengaruhi komposisi modal terdiri dari faktor yang tidak dapat dikendalikan dan faktor yang dapat dikendalikan. Faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan yaitu tingkat suku bunga dan tarif pajak karena kedua hal itu ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan faktor yang dapat dikendalikan bersifat intern, artinya pemegang perusahaannya lah yang memiliki wewenang atas kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut terdiri dari kebijakan struktural, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada ibu dan rekan-rekan yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan materi dan menyimak materinya. Semoga dengan adanya pemaparan materi ini dapat menambah wawasan saya pribadi dan rekan-rekan. Serta saya memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.